Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa pewarta berita channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membedah berita yang sangat menarik tentang bagaimana caranya Anies Rashid Baswedan untuk mendirikan sebuah partai yang bernama Partai Perubahan Indonesia. Kita lihat ini apakah ada yang setuju ya. Ini dari channel Saiful Zaman, ini 90% rakyat mau gabung ke partainya Anies, artinya cukup banyak ya. Itu dari Saiful Zaman channel ya. Jadi semua keinginan itu cukup besar, 90%. Kita lihat lagi ada dari yang lain ya. Nah, ini kita lihat dari Hodari Podcast Rakyat. Yang setuju Anies Rashid Baswedan mendirikan partai adalah 95%. Ya, 95% setuju. Yang mau masuk partai ada 2% dan yang tidak setuju 3%. Jadi luar biasa ini keinginan untuk mendirikan partai ini sangat disetujui oleh rakyat dan masyarakat. Kita lanjutkan lagi. Kita lihat di sini ada juru bicara Usama Abdul Aziz ya, juru bicara Anies Rashid Baswedan. Usama Abdul Aziz ini sebagai jubirnya Bapak Anies Baswedan mengatakan tentang pendirian Partai Perubahan Indonesia itu masih dalam pengkajian. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Usama Abdul Aziz selaku juru bicara Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi dari sekian prosentasenya itu sangat besar. Ada 76% setuju ya, 8% tidak setuju dan 5,1% abstain. Jadi kita kesimpulan daripada 4 data yang sangat valid ini ya. Data ini sangat valid ya. Dari Ayuman Wicaksono 76% setuju, 18% tidak setuju, 5,1% abstain. Artinya kalau kita melihat itu semua, maka sesungguhnya lah peluang Anies Rashid Baswedan untuk mendirikan partai itu dan teman-teman itu sangatlah didukung oleh rakyat atau masyarakat. Menurut Henry Satrio, analis politik dari Paramadina, partai politik yang akan dibuat Anies Rashid Baswedan harusnya sudah dimulai seusai Pilpres kemarin. Tapi okelah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ketokohan Anies Rashid sudah cukup untuk mendirikan sebuah partai dan harus segera bekerja secepat mungkin agar bisa mengikuti Pilpres nanti pada tahun 29, baik legislatif maupun Pilpres. Itu yang dikatakan oleh Bapak Henry Satrio. Syahrin Hamid ya, Syahrin Hamid sebagai juru bicara dari Bapak Anies Rashid Baswedan mengatakan sudah banyak usulan dari masyarakat agar Bapak Anies Rashid Baswedan membuat partai. Dengan modal itu ditambah elektoral yang cukup besar, maka akan sangat mungkin Bapak Anies Rashid Baswedan akan mendirikan partai. Itu juga dikatakan oleh Bapak Syahrin Hamid selaku juru bicara Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi pembuatan partai ini sudah banyak didukung baik oleh tokoh maupun oleh masyarakat itu sendiri. Karena ini merupakan wadah dari orang-orang yang selama ini aspirasinya terhambat ya oleh partai-partai yang terkadang tidak menyerap aspirasi rakyat. Itulah. Jadi Bapak Haji Anies Rashid Baswedan sangat tepat apabila mendirikan partai. Tapi seperti juga dikatakan oleh Pak Henry Satrio tadi, harus segera mungkin. Agar apa? Agar bisa mengikuti Pileg dan Pilpres di tahun 2029 nanti. Oke ya, itu dari
pendapat dari Bapak Henry Satrio dan juga Bapak Syahrin Hamid. Pak Syahrin Hamid ini adalah juru bicara dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi memang sudah aspirasi masyarakat sudah begitu besar keinginannya apabila Bapak Anies Rashid Baswedan mendirikan partai, maka lebih dari 60% itu mendukung ya, dan yang siap terjun langsung untuk menjadi kader parpol sendiri itu ada 2%. Pakar analis politik semuanya berharap bahwa Bapak Anies Rashid Baswedan sudah sangat layak untuk mendirikan sebuah partai, untuk menjadikan sebagai alat atau kendaraan beliau bisa menjadi presiden atau calon presiden pada pemilu yang akan datang. Terus dengan demikian akan semakin semaraklah demokrasi di negara kita ini. Adapun ceruk pasar yang dimiliki oleh partai ini sangat besar. Kenapa? Kalau kita melihat dari Pilpres kemarin itu 24%, artinya itu setara dengan 40 juta orang. Ini adalah sebuah ceruk pasar yang sangat besar untuk sebuah partai. Apabila memang itu terrealisir, maka dia akan menjadi partai pemenang pemilu pada tahun 2029 yang akan datang. Itu kalau kita anggap 24%. Bukan mustahil apabila Bapak Anies Rashid Baswedan sudah mendirikan Partai Perubahan Indonesia ini, jumlahnya bisa saja meningkat. Bisa saja meningkat melebihi angka 24% atau 40 juta orang itu. Selain itu, Iwan Tarigan, juru bicara Bapak Anies Baswedan, juga mengatakan ketika ditanya apakah benar Bapak Anies Rashid Baswedan akan membuat partai, dijawab oleh Bapak Iwan Tarigan benar, akan memantau, membuat partai, membentuk partai. Semangat karena apa? Karena semangat perubahan itu sampai saat ini belum ada wadahnya. Mereka ingin pemimpin yang berpendidikan bagus, ingin pemimpin yang seorang aktivis, tidak korup, tidak berbohong, tidak suka menipu rakyat, dan lain sebagainya. Itulah salah satu alasan kenapa menurut Bapak Iwan Tarigan ini, Bapak Anies Baswedan ingin mendirikan partai untuk menampung semua aspirasi yang ada di dalam masyarakat. Demikian Bapak Iwan Tarigan mengatakan. Sementara itu, Saidiman mengatakan bahwa dia adalah peneliti dari Saiful Muzani Research Consulting. Bapak Saidiman ini mengatakan Anies memiliki ketokohan untuk membuat partai dengan dukungan publik sebanyak 24% atau sekitar 40 juta orang. Masih menurut Bapak Saidiman bahwa sesungguhnya Anies Rashid Baswedan juga merupakan antitesa dari kekuasaan. Demokrasi itu harus mewadahi aspirasi publik. Dan kalau dilihat saat ini, ada aspirasi yang tersumbat, sehingga perlu diberikan wadah. Dan karena itulah, pilihan untuk mendirikan parpol ini sangatlah diperlukan. Demikian dikatakan oleh Saidiman sebagai seorang peneliti dari Saiful Muzani Research Consulting. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.